Pemirsa, kita berada di segmen terakhir dari pembicaraan kita mengenai undang-undang keormasan yang agak mengganggu kita nih ya. Tadi terakhir dikatakan bahwa lahirnya RUU Keormasan atau undang-undang keormasan bulan depan ini itu menunjukkan adanya konsolidasi gerakan-gerakan anti demokrasi. Bisa dijelaskan lagi? Ya, yang menarik adalah betul bahwa kelompok-kelompok elit yang sebenarnya mereka itu tidak suka dengan demokrasi, karena dengan demokrasi maka kepentingan politik dan ekonomi mereka itu akan terancam. Nah, mereka kemudian mengatasnamakan demokrasi atau masuk pada sistem demokrasi itu untuk merampok demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang disebut oleh dalam penelitian terakhir itu bangkitnya kelompok elit oligarki yang mengatasnamakan demokrasi dan mereka itu tidak bersepakat dengan nilai-nilai demokrasi yang sedang kita rasakan. Nah, ini satu hal yang perlu kita waspadai. Kita sebagai gerakan civil society itu harus mengkonsolidasikan diri juga, bahwa memang kita harus juga menyadari bahwa kelompok civil society belakangan ini kan sedang lesu darah. Masing-masing itu justru malah curiga dengan yang lain, tidak ada semacam kesatu paduan langkah dan gerakan yang karena itulah kemudian itu dimanfaatkan oleh kelompok oligarki anti demokrasi ini untuk memasukkan kepentingan-kepentingan politik ekonomi mereka. Saya teringat misalnya Auguste Comte, seorang filosof ya, mengatakan bahwa hasrat primitif manusia itu adalah menuju keteraturan untuk mencapai kepentingan-kepentingan militeristik dan ekonomi. Dan itu itulah yang sekarang sedang terjadi. Mas Erianto, apa komentar Anda dan apa nih harusnya dilakukan kalau gitu? Ya, sebelum apa yang harus dilakukan, pertama catatan saya adalah ternyata ini tren global ya. Yang kita lihat juga ada undang-undang baru yang dikeluarkan di Rusia yang kurang lebih mirip dengan undang-undang ormas kita yang menstigma semua NGO atau non-government organization sebagai agen asing. Dan banyak aturan-aturan represif lainnya. Jadi bukan hanya kita nih sekarang yang lagi begitu. Jadi ini tren global. Kalau ditanya apa yang perlu dilakukan, saya kira tadi ya, konsolidasi masyarakat sipil ketinggalan sama konsolidasi elit tadi. Jadi perlu konsolidasi masyarakat sipil dalam arti kita harus aktif berpartisipasi termasuk dalam proses legislasi ini. Ya, seperti saya bilang tadi, nanti masih ada undang-undang Kamnas. Mungkin kalau kita bicara lebih luas lagi, intinya adalah kalau kita lihat prioritas legislasi 2009 sampai 2014, ini negosiasi ulang capaian reformasi. Itu. Jadi publik, masyarakat harus terlibat. Jadi apa yang sudah dicapai oleh reformasi mau dibongkar sekarang lagi, dikaji kembali. Dibalik lagi. Ya, makanya kalau kita lihat ada RUU KPK, RUU MA dan segala macam, itu lagi mau negosiasi ulang nih. Para elit itu mau negosiasi ulang. Nah, disinilah pentingnya publik ikut terlibat dan juga jangan lupa sejarah. Harus ingat dengan semangat yang dulu ketika dibangun. Tapi Anda percaya ini bisa dilakukan? Artinya civil society punya kapasitas melakukannya? Saya rasa kita masih punya kekuatan. Apalagi sekarang itu invensi teknologi internet misalnya, itu menjadi satu sarana untuk melakukan mobilisasi kekuatan civil society, untuk mengkonsolidasikan kekuatan civil society yang mungkin sedang lesu darah gitu ya. Peran media, sosial media, Twitter, Facebook menurut saya itu sangat penting, dan itu harus diisi dengan program-program yang selaras untuk menguatkan demokrasi, selaras mengkonsolidasikan kita supaya kita tidak kalah oleh elit, supaya media-media sosial, ruang-ruang publik offline dan online tadi itu tidak dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan elit untuk tujuan mereka. Nah, kalau kita sebagai kekuatan masyarakat madani atau civil society ini lengah dan tidak mengisi ruang-ruang itu, maka akan diisi oleh mereka. Gitu. Jadi saat ini kan kita seakan-akan dipertontonkan oleh sebuah show yang dilakukan oleh para elit ketika mereka mengkooptasi partai politik, mengkooptasi politik, ekonomi perusahaan, dan juga mengkooptasi media. Nah, jadi ada semacam hasrat yang menggebu-gebu dari para elit ini untuk menguasai partai politik, menguasai media, dan menguasai massa juga, masyarakat. Agak telat nggak ini Mas Erianto? Saya kira hampir telat, tapi jangan putus asa dalam arti gini, itu tetap harus dilakukan kan. Kita juga nggak bisa biarkan capaian reformasi kemudian dirampas kembali gitu. Saya kira harus konsolidasi, harus mengorganisir diri. Terbukti beberapa
capaian dari ya oke lah, mungkin bukan terorganisir secara rapi, tapi awareness citizen yang aware gitu ya. Di kasus-kasus cicak buaya, kasus Prita, itu terbukti bisa melakukan perubahan. Kita harus tetap optimistik melawan ya. Yeah. Oke, jadi Mas Andar, Mas Herianto, terima kasih sekali buat penjelasannya. Walaupun memang peringatannya agak membuat khawatir, tapi ya memang seperti yang Anda katakan ya, civil society harus bergerak. Pemirsa, demikian pembicaraan kita mengenai RUU Keormasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa mendorong inisiatif masyarakat sipil ya untuk bergerak ketika ada hal-hal yang mungkin menyangkut kepentingan kita semua. Pemirsa, Belajar Islam akan terus hadir di hadapan Anda semua setiap malam pada pukul 8 sampai pukul 9 malam. Dan bila ada komentar, ada kritik, ada masukan, tolong kirimkan ke Facebook Belajar Islam atau Twitter @belajarislam_id. Selamat malam, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.